أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد تليق بك منك إليه وبعدد ما صلى عليه وبعدد معلومات الله دائما أبدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إنك جامع الناس اليوم ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيني وبين جماعة مسلمات Nahdlatul Ulama Koreatun Serdang apa ini? Korea Serdang Geria Industri Kama Jama'atan Nafsi Waruhi Bijahi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Hamdan jalilan bihaqqika kafha ya ain sad Muhammadin mahir rahmatan lil alamin ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram amma ba'du tabipun ai jaya ana ya tapi jemaah putih kelompok saya sempat hadir, mudah-mudahan barokah. Tiang Jawi onten nggih. Apa? Dumateng para pini sepuh ingkang kula mulyakaken mugi-mugi barokah. Wong Serangan atau wong Serang? Wis seluruh sedanten sing sampun rawuh ing mriki wis menawa barokah ya, barokah. Jelma Sunda sedulur-sedulur sabaraya sadarana anu parantos hadir mugi-mugi dipanggegeuskeun ka Gusti Allah sareng kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan barokahna. Wih pegel ya. Paling bang wong kita galuh berarti. Sedulur-sedulur semua ya yang sempat hadir. Tidak cayonian ya. Daripada maini itu mariwe ngedurus yang penting barokah segala. Amin apanya ya amin. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, udah lama saya nunggu ini nih. Seperti biasanya kalau saya ngadap ibu-ibu demen pak, demen sama ibu-ibu ini beneran aja. Mogalah umurnya itu masih muda atau sudah tua, tetap ibu-ibu mah itu ceria wajahnya. Ditandakan itu bertanda ibu-ibu rajin pengajian. Makanya mudah-mudahan yang hadir pada hari ini saya doakan menjadi penghuni surga semua. Yang saya hormati juga yang kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan barokah ya, yang berada di Perum Industri Serdang, ini dicatat saya ini. Untuk Bapak PPN, Bapak Ustadz Haris Muta'alim, mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Dan teruntuk juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Fajri, kita doakan diluaskan rezekinya. Terus kemudian Bapak Ustadz Demi Hendra, ada orangnya ada? Nggak ada? Berarti cimit ya. Kemudian Bapak Ibu Ustazah Mahmuda. Ini waktu nulis tadi saya kira Mahmuda ya. Mahmuda, mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Kemudian pada abang saya Kakanda Supriyadi, wih tokoh masyarakat juga ini, kentring cilik-cilik ya punya. Cilik wongnya tapi kentring gak ya ini beneran. Kita doakan juga diluaskan rezekinya. Dan kepada bapak-bapak para asatidzah, ibu-ibu juga yang tidak saya sebutkan nama-namanya tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, kita doakan diluaskan rezekinya. Sekalian baik tak
kalimat Arab ya Allahumma basutu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika khususan fi hadhil majlis innaka ala kulli syai'in qadir. Sing amin telu doang ngerti ora sih? Udzubillah. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita mungkin yang baru kenal, inilah wajah yang di banner itu tuh. Di situnya mah kalau kata saya mah ya di situnya mah ganteng ya, barang dalam ulum adi ala nih kan gitu ya. Alhamdulillah itu Bu, bedanya kalau kita merayakan 17 Agustus, merayakan pesta Walimatul Arus dan pesta-pesta yang lainnya, alhamdulillah beda dengan acara pengajian seperti ini. Kalau pesta Walimatul Arus, kalau pesta 17 Agustus itu belandong udah disiapin, belandong zaman pengen mah ya, taruh sudah disiapin, kopi 2 teko, nasi 2 bakul, acara belum mulai sudah habis kopi, betul tidak? Iya, dimakan panitia. Tapi acara pengajian kopi aja nggak nongol tuh. Atau ini mah di rumah gua juga ada. Astagfirullahaladzim, dari tadi saya disediain, silakan Pak Ustadz. Di main ya, cerang main dah, masya Allah kebina-bina amat. Udah gede-gedein NU apa ngejatuh-jatuhin NU ini. Saya sengaja diam tadi. Orang-orang salawatan NU saya diam aja, coba sampai di mana ke NU-nya coba. Ayo saya dengerin ya. Enak-enaknya mah kompak. Kopinya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ini bukan nyuruh, ini mah bukan nyindir, ini mah kode ya Bu ya. Tuh Pak, enaknya ngaji sama ibu-ibu apa? Kita harus akui kenapa pengajian ibu-ibu itu rajin di mana-mana. Karena ibu-ibu mah sudah ngaji. Yang namanya penduduk neraka paling banyak kaum. Tuh, makanya mudah-mudahan yang ngajinya rajin, yang hari ini hadir tidak termasuk penduduk neraka. Amin. Itu mudah-mudahan tuh yang pojok di belakang nih, saya agak gemetaran kurang sehat Bu ya. Siang malam ngisi kemarin udah itu mah kemarin lah ya, tapi saya belain demi wajah-wajah cantik-cantik ibu ini, masya Allah, wajah-wajah muslimat, mudah-mudahan diluasin rezekinya, mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha, mudah-mudahan suaminya enggak selingkuh, mudah-mudahan tiap minggu jatahnya enggak telat, mudah-mudahan utangnya cepat kebayar. Amin. Ya itu membuktikan Pak, ibu-ibu mah kualitas ilmunya lebih banyak dari bapak-bapak. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya kita tes ibu-ibu. Bu, terusin ayat ini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman 7 orang. Aduh, ulang maning lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ge, terusin ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dibaca nilainya sama dengan khatam Quran, betul? 3 kali dibaca pada waktu kita masuk rumah, 3 kali dibaca pada waktu keluar rumah, maka rumah kita akan diberkahi dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kelebihan ibu-ibu. Nggak percaya kita tes bapak-bapaknya, ngelagaan. Waduh. Tuh Bu, lihat Bu ya. Kalau bapak-bapak yang sudah mulai ditegur, udah pada tegang semua. Waduh. Terusin Pak, ulang isin-isin kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Allahnya kenceng bapak-bapak ya. Ini Bu ngerinya bapak-bapak. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Amin. Gusti, masya Allah, ini menandakan yang lebih umum ilmunya adalah ibu-ibu. Amin. Gitu. Nggak bisa kita remehin Pak, ibu-ibu ini
Ibu-ibu mah rajin ya, ngajinya rajin. Dari mulai Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, betul tidak? Makanya wajar kalau ibu-ibu seragamnya banyak. Betul tidak? Walaupun mingguan bayarnya. Tapi begitu deh ibu-ibu itu kalau kondangan masih aja bilang, ih gua mah nggak punya seragam katanya itu, nggak ada baju. Dibuka lemarinya, baju semua itu. Masih bilang nggak ada ya, nggak ada baju salinan gua malah untuk kondangan itu. Tadi seragamnya rapi bagus enak itu, masya Allah. Tapi mudah-mudahan itu cerminan bahwa hatinya itu sejuk, bahwa hatinya itu memang mencerminkan jiwa-jiwa madrasatul ula. Awas bu, pendidikan pertama anak itu tergantung sama ibu. Tapi ibu juga gimana bapak. Makanya kalau marah-marah sama bapak jangan lama-lama, tunggu selahnya bu. Pak, awas. Kunci untuk ngebuka rezeki yang lagi sempit-sempit ya, sudah kadung tadi kita doakan diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan yang punya utang cepat kebayar utangnya, amin. Wih, kebanyakan punya utang ya. Nah, ya serap apa ya. Tunggu selahnya. Kalau kita begitu keluar rumah tuh, lihat posisi tidur istri. Kalau istrinya ke kanan, kita ke kiri. Kalau istrinya ke timur, kita ke barat. Benar ini. Kalau istrinya celentang, jangan kemana-mana. Itu rezekinya. Kalau istrinya nungging, kita juga nungging, dan begitu. Kalau istrinya celentang, ya kita terungkup. Jadi anak-anak, betul tidak? Pikirannya ngeras bahaya, bu, heran kita mah iya. Lah kalau misalkan terungkup semua apa mau jadi anak, betul tidak? Betul? Terus ininya bentar lagi azan ini. Kita mandongan di jam 12:30 mau urung mulai saja ini. Wih, jadi kita lamonian ini kan gitu. Jam siko belum mulai juga kan. Jam 2, ya Allah baru salawatan. Tapi nggak apa-apa. Itulah bedanya pengajian. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini walau diintip dengan cuaca mendung, kita dikumpulkan dengan izin Allah. Makanya bu, di alam akhirat nanti itu, kalau dalam dendangan Sunda itu, ada dendangan Sunda itu saya contoh itu, di alam maksar ini mah enak bu, ada pohon-pohonan ya kan, ada singkong baru dicabut tuh, singkong racun tapioka nantinya itu, ada bangunan bisa berteduh kita. Tapi di alam maksar nanti bu, kata dendangan nih, ari alam maksar eta alam maksar pelataran anu rata, pelataran yang rata alam maksar itu panasna ukur harita panon poe 7 hasta. Matahari yang kalau kita bermil-mil aja udah panas keronyoan sampai diguri-guri, iting luah unyin pandai coba pun pandai bong lumayan belajar bahasa Lampung, sepatu nanti kita dikubur ditanyanya sama bahasa Lampung. Iya, apa Tuhaniku, apa Nabiku, mana pengejawab dilatak jamu malaikat. Orang arti orang jawab lah selesai kan konon. Panas naukur harita panon poe 7 hasta ante ayah iu iu pikan orang tempat ngan orang anu pakeu ngadenge neraka ngaguru. Coba itu ngerti gak sih ini pelahok aja kewa asin
ngerti sih, ngerti ge sing ora mah. Lah preman sih artinya apa sih? Pripun le artine le? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Gusti Allah niku nek ngrasakake tiyang dados sae niku dipaham babagan agami. Enda paham. Orang ngerti wong serang yakin gitu los. Ana wong serang kene, ana wong serang. Anake kulit tangkul di pojok. Nah. Jadi Bu, alam maksar itu adalah padang yang rata, tidak ada pohon-pohonan. Panasnya itu Masya Allah, itu 7 mil aja, bermil-mil aja panasnya Masya Allah. Ini cuma 7 hasta, nggak ada tempat berteduh. Kita bingung, boro-boro mau mikirin suami, boro-boro mau mikirin istri, mikirin diri kita aja bingung, ngeri, takut. Karena apa? Orang yang disiksa di neraka itu tolong. Makanya melalui acara pengajian ini, melalui acara religi ini Bu, ayo kita introspeksi diri. Nggak ada yang suci bersih di sini. Coba tunjuk tangan yang suci bersih, tunjuk tangan. Nggak ada. Kita semua manusia yang berlumuran dosa. Yang kita sombongin apa? Orang tua kita sama, dicabut juga sama malaikat. Rasulullah dalam satu riwayatnya ketika beliau menghadapi sakaratul maut, cintanya sama umatnya, coba, umatku mana umatku. Rasulullah mah beda sama kita, sehingganya Jibril itu datang, ya Rasul, saya datang menyampaikan amanat ya Rasul. Amanat apa? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu. Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasul? Nanya dulu. Saking mulianya. Wahai Jibril, kata Nabi, kehormatan apa sehingga Allah mencabut nyawa saya? Sehingga Allah dalam hadis qudsinya bicara, wahai kekasihku, sesungguhnya tidak ada nabi satupun nabi yang masuk ke dalam surga. Semua tidak boleh masuk sebelum kamu masuk ke dalam surga. Lantas umatku bagaimana? Umatmu ada bagiannya tersendiri. Tidak akan semua masuk ke dalam surga. Umat-umat yang lain nggak akan masuk duluan sebelum umat kamu masuk duluan. Makanya ibu tenang-tenang aja, kita mah sudah pasti masuk surga. Cuman bedanya lewat di neraka dulu. Ya. Kalau yang hari ini ngaji tapi besok diulang lagi. Ulang lagi apanya Pak Ustaz? Saya takutnya begini, umpama saya masuk surga, saya takutnya saya masuk surga, yang namanya penduduk surga itu bebas kemana saja. Boleh dong saya izin keluar surga? Ya Allah, saya izin mau jalan-jalan ke neraka, mau melihat jamaah saya yang ada di Serdang, takutnya. Kalau Allah yang bolehin saya jalan-jalan ke neraka, takutnya saya ketemu ibu-ibu. Ibu mah muda ada di sini, takutnya begitu. Takutnya ini mah umpama gitu, ibu mah muda kok ada dalam neraka. Bukankah dulu kita ngaji bareng, Kang Usuk, Kang Muta'alim kok ada di sini, kamu Alimin kok ada di sini. Di neraka ngapain? Kan dulu kita ngaji bareng. Bener Pak Ustadz, dulu memang kita ngaji bareng. Ngajinya pada waktu itu hari Minggu, acara Muslimat NU lagi. Cuman begitu Pak Ustadz pulang saya omong-omongin tuh. Alhamdulillah, doa ibu-ibu datang juga kopi. Aja bebanting ya Pak. Nggak usah tuang-tuang, tadi udah tuang di situ. Cuman orang tak inum deh. Alhamdulillah. Oh, makanya jadi kiai Bu, walaupun saya bukan kiai. Bu, saya bisa ceramah gini bukan tanpa sebab. Dulu ibu saya juga rajin pengajiannya. Tanya tuh Kang Musuk tuh, tanya dia tahu kecilnya saya. Jadi setiap ibu saya pulang ngaji itu Bu, dia bawa lambang sari, tahu lambang sari ya?
bawa Lambang Sari, dikasihin ke saya, nih Maulana, kamu makan di Lambang Sari biar barokah, biar kamu jadi kiai, katanya begitu. Namanya saya masih kecil, saya makan-makan aja tuh Lambang Sari. Alhamdulillah Bu, walaupun gak jadi kiai, jadi penceramah. Cuman ada yang aneh saya Bu, yang namanya Lambang Sari kan 4 hari itu udah keras ya Bu ya. Ini mah gak keras, tetap lembut, cuman baunya apa? Setelah saya lihat-lihat, rupanya taruhnya di kelek galenya. Pantas baik bacin, tapi nggak apa-apa lah, barokahnya jadi penceramah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di alam maksar itu semua kita belum dibangkitkan oleh Allah. Kata Allah, ayo siapa yang dulunya ngaku hebat, siapa yang dulunya ngaku gagah, siapa yang dulunya ngaku pinter, ngaku paling berpengalaman, paling berilmu, nunjuk tangan, ayo. Nggak ada yang bangun. Sehingga Allah memerintahkan mereka, Jibril, sekarang kamu cari makam Nabi Muhammad di alam. Jibril ditemani sama malaikat Mikail, dicari sama dia. Dicari nggak ketemu, ngobrol lah gitu. Mikail, gimana nih? Kita suruh nyari kuburan Nabi Muhammad. Iya, gue juga nggak tahu nih bagaimana nih. Sudah, kita sujud saja sama Allah. Sujud sama Allah, mohon sama Allah di mana kuburan Nabi Muhammad. Sehingganya dari tanah muncul itu tanah, dibuka kuburan Nabi Muhammad, muncul Nabi Muhammad lagi kucek-kucek mata. Kalau tadi Nabi Muhammad ketika sakaratul maut itu mau ninggalnya aja umatku, umat yang ditanya Bu, bukan istri, bukan bapak. Lain dengan kita, udah sakit-sakit kita sakaratul maut, bapak kita Bu ya, Mina, Amran, Usup, ayo Usup maning diceluk, deh, ampuran nih kita lagi wayah ya, tenang besi, Mbak Amir, Bu Hamidah, Renek, gitu tuh. Kalau kita, apa, anak apa Bang? Mereka bagi-bagi warisan, gitu. Warisan apa Bang? Iku tanah yang di perempatan jangan dijual ya. Kenapa? Udah punya Cina, tolol. Lah ruko gimana ruko Bang? Ruko kan udah bayar utang kan begitu. Makanya mudah-mudahan yang hadir pada hari ini mudah-mudahan lunas utangnya. Banyak yang punya utang berarti ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu penting untuk kita tuh Nabi Muhammad. Dulu Bu, dulu nggak apa-apa ngacak dulu, saya acak dulu karena udah sore ini ya, saya lengkah ya. Dulu Bu, kita seneng nggak merayakan Maulid Nabi? Dulu bener dulu. Orang dulu Bu, untuk memperingati Maulid Nabi, nggak kaya, nggak miskin, sampai ngegadein anak gadis gitu Bu. Sampai ngegadein anak gadis. Karena dulu ada orang miskin papa, fakir miskin, dia pengen memperingati Maulid Nabi itu, nggak punya duit, namanya bukan orang kaya, tapi punya anak gadis cantik seperti anak hadar-hadar ini, cantik-cantik tuh. Itu bilang, ya kan gitu. Digadein laku, akhirnya dia undang seluruh masyarakat, ini orang miskin Ibu, undang seluruh masyarakat untuk memperingati Maulid Nabi dan ngundang kiai untuk ceramah Maulid Nabi. Akhirnya apa Bu? Ketika jatuh tanggalnya, uang sudah habis, masyarakat nggak ada yang datang karena dia orang miskin. Enak kalau di sini mah ada koin NU, keliling, nanti baca sholawat lagi, keliling lagi ya Bu ya. Saya sarankan kalau nyumbang jangan 2.000 isi deh. Itu nanti yang bisa nyelamat kita di akhirat itu. Iya, barokah itu beda ya. Minimal 5.000 di orang kasih jajannya cuman goceng gitu. Tambahin ya biar makmur NU. Amin. Makanya saya doakan semua yang ngasihnya minimal 5.000, saya doakan luas rezekinya, amin. Yang nggak amin berarti goceng. Hai. Lanjut ya. Begitu sudah kiainya datang, nggak ada yang datang kan, mau ceramah bagaimana? Kiainya sudah ngejorok datang, masyarakatnya nggak ada yang datang karena dia miskin. Akhirnya bagaimana dia berpikir sama istrinya, gimana nih Bu, premen dia, lawan lah kasih tak kaji karena masyarakat kita ya, ya wis ge. Ngerti Bu ya, bahasa Serang ngerti ya, ngerti ya, ya begitulah pokoknya ya. Ya gimana ya, ya sudah nggak apa-apa.
kita amal soleh saja, kita ikramul muslimin saja, kita memuliakan ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Ya sudah kalau begitu. Pak Kiai, apunten ieu mah Pak Kiai, kalau bisa mah Pak Kiai malam hari ini tidur di rumah saya. Lah kenapa? Ya saya pengen memuliakan Pak Kiai, walaupun masyarakat nggak ada yang datang. Saya mohon benar Pak Kiai, saya mau beramal soleh sebagai tanda saya memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai tidur di rumah saya ya. Ya sudah kalau begitu. Kalau dulu hutan, kalau ini mah enak ya, rapat-rapat. Dulu hutan, di situ banyak harimau dulu di Jawa, di rasa Jawa sana ya. Begitu sudah malam, dia matur lagi sama Pak Kiai. Pak Kiai, kalau misalkan Pak Kiai nanti mau buang air di kamar aja, nanti saya galiin. Karena dulu bukan semen, tanah. Bener ya? Ya. Begitu Pak Kiai sudah makan, saya begini nih gendut tuh. Malam-malam 1:30 pengen maaf ini ya. Pengen apa? BAB. Pengen BAB. Duk. Namanya Sakman. Abah Yai pengen ngising ke. Yai sampai yang geria saos. Di dalam aja, di rumah aja. Digaliin Bu sama orang miskin ini, digali cerok dalam. Silakan Pak Kiai. Nanti kalau sudah bilang aja, nanti saya yang nyiapin airnya. Singkat cerita, blok kocok tutup. Ditutup tuh sama tahan. Udah subuh Kiai mandi, sholat subuh, pulang pamit ya, karena malam nggak boleh pulang karena waktu itu banyak harimau. Begitu Pak Kiai udah pulang, ditunggu sampai 2 hari, maksudnya mau bersihin sama orang miskin ini, ambil pacul. Biasanya Bu, yang namanya kotoran, kalau kita pacul di dalam itu bunyinya blek begitu ya. Apa lebih ibu heran kita mah iya blek gitu ya. Ini mah enggak, bunyinya itu cerok gitu tuh. Waduh, ngising waktu takina ibayai kan tuh. Sangkain ngising batu. Coba maning lah. Cerok. Kok akas ya? Cerok. Langsung digali cerok jadi perongkolan emas. Gede-gede kopi gini nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lo sing mau kita mau ngopi deh. Cerok gitu. Masya Allah, emas ininya kan begitu tuh. Istrinya langsung pingsan Bu, ngeliat emas perongkolan itu. Ya Allah, ininya emas laku, ininya dijual di pasar. Namanya nggak pernah ngeliat emas begitu ya. Waduh, seberempau yang begitu tuh. Ya, ini kisah nyata ini. Dijual lah emas perongkolan itu ke pasar, laku. Anaknya langsung ditebus, langsung beli kebun. Katanya mau dengar di sini juga, di sebelah situ tuh. Iya, situ juga dibeli itu. Langsung rumahnya dibangun Bu, ngasih orang kaya tuh, yang tetangga RT ngeliat, jasi saktat sugi saya kimah, katanya begitu tuh. Coba tak para kilang, tuh mah sirakin preman asal ilmunya apa? Ngepet sirana wah tak kira ngepet, katanya begitu. Enak be sirah asal nuduh baik. Lah kita mah amal soleh sirah apa? Amal soleh kamu apa, Mad? Ilmunya apa? Saya mah cuman begini, mau memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memuliakan ulama. Kemarin kan saya ngundang Bapak juga untuk datang merayakan Maulid Nabi. Bapak aja nggak datang. Terus gimana? Amal bacaannya apa? Saya nggak bacaan apa-apa. Saya cuman santun menjaga sikap saya sama Pak Kiai. Pak Kiai belum ngopi, saya sediain kopinya, kan begitu. Beda kalau di sini Serdang mah, di pantai Dipin, beda metu konon tuh. Ya bener ini mah. Pak Kiai suruh tidur tempat saya. Kalau mau buang air, saya yang nyiapin itu, saya buatin lubang. Di mana? Di kamar saya. Kok nggak disuruh luar? Ya itulah bentuk saya memuliakan beliau. Terus, ya beliau suruh tidur di rumah saya. Subuh baru pulang. Terus kemudian, ya begitu udah 2 hari saya buka, kamu bacaannya apa? Nggak bacaan apa-apa, saya ikhlas aja, cuman gitu doang. Cuman kamu ngundang Maulid Nabi, ngegadain anak, terus kamu ngundang kiai nggak ceramah, kamu suruh tidur di rumah kamu. Iya. Terus kamu macul ada emas, iya, cuman gitu doang. Wis hari mengkonmak giliran kita kok. Kata orang kaya tuh, namanya hatinya julid. Tahu julid? Julid itu masih ponakannya bakhil. Tahu nggak ponakannya bakhil? Merakidil tau merakidil?
masih broyeknya kudeng. Kudeng tahu kudeng, masih broyeknya kucir, jibulen lah pokoknya begitu ya. Nah akhirnya seminggu kemudian orang kaya ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan si Sakman. Dia undang orang kaya dong ya, dia undang semua ribuan masyarakat, diundang kiai 3 sekaligus karena dia berpikirnya ekonomis ya kan. 3 kiai 3 lubang 3 bakul kata dia begitu. 3 bakul nih kan gitu, nggak apa-apa 3 bakul nasi habis, yang penting 3 lubang. Udah hayalan dia, udah udah apa tambah kebon tambah mobil tambah lagi 2. Begitu acara bener Bu, memang banyak seperti ngelebihin ini nih. Datang semua masyarakat, yang undang orang kaya, semua jadi kasih nasi kotak. Nggak apa-apa kita nggak dapat nasi kotak juga ya. Heran cuma ini doang ya, beda aja. Nah, sudah itu acara dimulai, ceramah kiai 3-3-nya dapat ilmu masyarakat, alhamdulillah datang yang namanya ibadah ya kan begitu, seperti muslimat NU datang semua dapat ilmu dari ketiga kiai ini. Kalau dia berpikirnya beda, bagaimana supaya kiai ini jangan pulang, harus tidur di rumah saya, harus saya muliakan, harus buang air di rumah saya karena saya pengen emas, katanya begitu. Begitu orang sudah pulang semua, dia tahan ketiga kiai ini. Pak Kiai, saya memuliakan kiai. Dia ikutin langkah-langkah si Sakman tadi. Bagaimana maksudnya? Ini kan sudah malam Pak Kiai. Kiai bertiga tidurlah di kamar, nggak apa-apa. Kamar saya nggak apa-apa. Terus kalau misalkan Pak Kiai misalkan mau buang air di kamar aja. Nah tapi kan ini semen, keramik, nanti aja tenang dibongkar, itu mah gampang Pak Kiai. Kalau si Sakman kan tanah, dia mah keramik begitu. Begitu 1:30 bener, 3-3-nya malahan pengen buang air itu Bu Pak. Anu Jamroni namanya, Mbak Jamroni. Ada nama Jamroni sini? Nggak ada ya? Jamroni, abayai pengen ngising gitu. Pacul sama nih, dibongkar itu Bu, semen tadi itu dibongkar. Katuran Pak Kiai, katuran. Didengerin sama dia, berkocak, kocak segala macam begitu ya. Udah selesai, menawa kepok kan pemikiran itu mengenawa bewis pokoknya wis kebayang, masya Allah pirang kilo kin bisa si Sakmat bisa belajar gimana, masya Allah ide gimana gitu. Udah selesai subuh pulang Pak Kiai, anu Jamroni abayai pulang. Iya Pak Kiai silahkan diantar mobil sama saya, nggak apa-apa. Ya sudah, biar supir saya nganterin. Oke. Sudah 2 hari karena peraturan si Sakmat 2 hari. 2 hari manggil istrinya, Aminah renege bakul bil bakul karo kandi gak kesakarung renega kenapa Bang ini si Ramus aja kamu seneng bae kamar dibuka kok apa nih udah ngengeng amat kakangkin ngengeng kita mau ular beli pakaya barang dibuka Pak tadi itu kan kalau lumrahnya kotoran blek gitu ya kan gitu. Kalau Pak Sakman tadi cerok gitu. Ini begitu dipacu plus dia mikir Pak waktu pacuran pertama kata si Sakman bunyinya cerok. Oh ini mah lep. Kamu bilang apa nih lebih apa nih? Ulang lagi tuh blek. Oh beda. Apakah Pak kebanyakan Pak? Katanya begitu. Ada yang emas muda kali kan begitu. Ya sudah dipacu Pak. Barang Pak, barang begitu dibongkar, masya Allah bu belatung doang sama tai itu. Asli tai. Maaf ini ya. Maaf. Kisahnya begitu kayak gimana? Ya Allah bu, silakin mah peper ke uang ngejere. Astagfirullahaladzim. Sapat premen siraman. Lah tuh makin metai gimana siraman premen ngebohong nih kita aja. Lah kakaknya baik dua hatinya premen, Allah mah premen hati kita. Allah mah gimana hati kita kakang niatnya apa? Lah saya mah pengen niru kamu. Lah saya bukan niat itu, bukan niat pengen nyari emas. Saya mah niatnya ibadah karena Allah memuliakan Rasulullah lewat ulama, bukan niat nyari emas kan. Kalau niat, jadi ini gimana? Ya pangan aja sama kakak, makan aja itu lumayan. Betul kita mah. Itulah akibatnya orang iri, orang dengki, orang yang punya hati syirik. Nggak boleh, jangan ibu ya.
ada warga baru suami istri tuh lihat istrinya mah cantik ya kayak artis, lihat ya orang kakinya kayak orang anyang-anyangan. Tuh, gimana doa mau kabul kita ada di sini ada. Orangnya datang nggak? Pakai baju apa? Anak baik. Astagfirullahaladzim, tabarakallah. Bu, Pak, anak-anak kita ini udah beda kayak dulu, ya. Sudah jelas-jelas Pak, agama itu adalah aturan. Aturan itu untuk mengatur kita membedakan mana yang laki, mana yang perempuan. Karena berokahnya ada agama, perempuan pakai kudung, pakai jiblab. Apa kan? Ya itu maksudnya. Laki-laki pakai kopiah, cuma nggak diatur sama agama. Laki-laki pakai sanggul, kan nggak lucu itu. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini karena barokahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asli, Nabi Muhammad inilah Bu yang memberikan syafaat kepada kita. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti kita mencari syafaat dari Nabi Adam dulu. Ya Abul Basar, wahai bapaknya para manusia, saya pengen selamat, ngeri saya bagaimana bisa sejuk, bagaimana bisa dapat syafaat. Si Rama orang mikir-mikir, memang kita mah abah gede nih manusia. Gale mah Nabi Adam itu wong serang Nabi Adam turunan Dewi Serdang. Ya bener kita bapaknya para manusia, cuman untuk abah syafaat mah. Coba ngeliatin Nabi Nuh kan meranaka. Begitu ngadep kita semua Bu, nyari syafaat tuh, nyari pelindungan, nyari pertolongan kita Bu, datang ke Nabi Nuh. Dijo kata gitu, rupanya orang-orang Lampung dia Bu. Iya bener aja, Lampung. Wah, nyari apa kamu, katanya begitu. Saya minta syafaat, dang pagok jamonya, katanya begitu coba Bu. Nya amat dapat syafaat, saya nggak punya syafaat. Saya nggak bisa punya syafaat. Kalau kamu datang sama saya benar, tapi bukan saya tempatnya tempat syafaat. Datang lagi kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bukankah engkau diberi mukjizat sama Allah nggak mempan kena api? Benar. Saya memang nggak mempan kena api karena Allah menolong saya dan api menyelamatkan saya atas perintah Allah. Tapi syafaat bukan milik saya. Sirama wakil agane, rupanya tetap keturunan serang juga si Nabi Ibrahim pun. Heran kita mah iya bisaan. Terus kita datang lagi ke Nabi Isa. Waduh, mereneki katanya gitu. Lain di mana dia eta? Rupanya orang Sunda tuh, Nabi Isa. Badeka mana ini badeka mana? Nyar syafaat bah, apa Nabi Isa. Nabi Isa bisa ngahuripkan eta jelema nu paet. Bener eta leureus eta, kasak itu nama ngan urang teu boga syafaat, katanya begitu kata Nabi Isa. Saya nggak punya syafaat, coba cari Nabi Muhammad. Begitu dari jauh Bu, dari jauh Nabi Muhammad manggil kita, wahai umatku kesini. Dengan senyum Nabi Muhammad kenal sama kita Bu, kenal sama kita jamaah NU. Kesini, tenang aja makanya. Nabi Muhammad kenal sama kita, makanya mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumil akhir. Semuanya kena insya Allah Bu. Maka kuncinya cuma husnuzon, sangka baik, jangan belum apa-apa. Orang yang sudah sadar, orang yang sudah semangat ngaji diusilin. Tumben ngucapin salam, biasanya kalau nyelonong aja tuh. Gimana kawan kita mau semangat lagi? Orang semangat ke masjid diopenin, nggak pernah ke masjid diusilin. Tapi imamnya itu aja. Orang jelas-jelas mau ke musola, nanya dulu, yang imam siapa katanya gitu. Di sini gitu enggak. Imam biasa Pak Tolib katanya gitu. Males Pak Tolib mah katanya. Ari Pak Tolib mah ayatnya panjang-panjang dia mah. Ada di sini ada. Datang orangnya pakai baju apa? Iya, kalau kalian ketahuan imamnya Pak Tolib aja nggak mau datang gitu sama tuh. Makanya imam jangan satu, regenerasi dididik jangan pernah kejadian ini. Sering penceramah ini menceritakan karena pernah terjadi. Di satu saat dia ustadz, dia juga RT tuh, nggak ada imam selain dia. Nah pada satu saat si RT atau ustadz ini ada acara diundang walimatul arus sama keluarga.
sehingganya nggak ada imam maghrib. Jemaahnya banyak, cuman nggak ada yang berani jadi imam. Soalnya bagus-bagus, kalau saya rangkape sih udutan. Maaf ini mah ya, bukan etnis mah ya. Jadi ditanya, saling nunjuk-nunjuk itu Pak Bu. Wih sirah baik, wih orang kita mah orang bisa. Sirah baik, suaranya enak, sirah mah biasa aja. Orang wani kita mah ngegeder. Wih apa? Tenang baik, kotak penging, kotak nemeru, ayat TS apa? Bener ya? Akhirnya diputuskan oleh yang sering muazin Bu. Yang sering muazin jadi imam. Awas ya nemeru ya? Iya. Usolli fardhu maghrib itu. Usolli fardhu maghrib. Salah surah Allahu Akbar, suaranya yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dengan aduh apa karena nggak pernah. Nah temennya ada yang ujung, temennya CS nya ngasih tahu ijazah baca deh ijazah. Ijazah nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Itu amin maning gitu. Kaget kok amin lagi. Makin ngegeder itu Pak. Ayo amin lagi nih. Kan biasanya satu kali aminnya. Waduh. Nah dia ini ternyata sering takziahan, sering baca Yasin. Yang keinget dia Yasin pada waktu itu tuh. Dibaca Yasin itu. Asih saat Bapak, ayo orang kenal kita ijazah Yasin bilang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Ayo amin maning. Marah dia sama makmum, sila mamin dan silahkan walau tolin aja. Ini akibat nggak regenerasi, nggak gantian, imamnya juga angkuh, pengennya dituding baik, pengennya dihormat baik. Ada di sini ada orangnya datang nggak? Pakai berjabat. Jangan lah ya, jangan kayak gitu yang muda-muda gini, jangan bisa hadroh aja. Hadroh ini bagus menghadirkan Rasulullah SAW. Itu menghadirkan cintanya kita. Hadroh tuh hadroh itu. Tapi awas, perlu belajar juga anak-anak begini nih. Jangan azan deh kalau komat. Giliran azan komat maju dia. Terus imam lakaan, imam-imam yang berhalangan bingung. Siapa? Kayak kejadian ini tadi nantinya Bu. Ada di sini ada. Jangan lagi, jangan suka nanya imamnya siapa. Terus kalau ada anak-anak, makanya saya senang sama anak kecil itu masih suci bersih, enak Bu ngomong sama anak-anak mah. Kalau suci bersih, ini mah orang anak-anak main di musola dimarahin, dibentak. Hei, jangan ribut. Kalau mau ribut di rumah aja, masa kamu sholat sampai tua nggak kamu sholat itu di sini. Sono, ada di sini ada gitu, ada ya. Ayo musim. Waduh. Masya Allah, Bu Singke, ini kalau penyakit ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya kunci untuk memuliakan Rasulullah SAW ada amalan 6 sifat sahabat. Amalan 6 sifat sahabat ini yang pertama kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini kata Rasulullah diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Nabi, siapa-siapa yang mengamalkan 2 kalimat ini maka setan akan lari tunggang langgang dan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama kalimat istighfar. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah, Bu. Istighfar itu bukan di ucapan saja, karena kita semua calon mati. Mana yang mau calon namanya yang mau kekal hidup di muka bumi ini? Nggak ada. Di surat Al-A'raf ayat 34 itu nanti dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman orang 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak
gitu ge. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu sudah ditentukan ajal-ajalnya, nggak boleh sok tahu nanti lu kena cekek corona lu, paling ya gitu, kena belum divaksin itu makanya cepat mati. Kalau kata Pak Krisna mah, kalau kita lihat rumah sakit itu, di rumah sakit itu banyak orang sakit bukan karena rokok. Banyak orang sakit di rumah sakit itu kebanyakan bukan karena rokok. Kalau yang karena rokok mah di kamar mayit kebanyakannya gitu. Baru muka, bengong ini ngerti gak sih? Garing berarti ya. Bapak dan ibu sekalian, rokok ini kan hukumnya abstrak. Ada yang ngeharamin, ada yang makruhin. Intinya orang nggak ngerokok mah dua. Pertama dia penyakitan, kedua pelit, gitu aja sih. Jadi ya paham ya. Manis. Jangan ikut-ikutan ya. Orang tembakau itu tumbuhan taman surga kok melelagaan. Haram dan segala macam. Bating anak mau gimana? Rokok bayon papa. Tetap ajal mah itu Allah yang atur. Dulu waktu kisah Nabi Sulaiman didatangi dua orang, yang satu itu malaikat Israel nyamar jadi manusia, terus ada seorang pemuda. Israel ini melihatin pemuda ini, tugas Israel apa? Pencabut nyawa. Dia pelototin anak muda itu, begitu. Nabi Sulaiman ini kenapa namanya Nabi? Dikasih tahu sama Allah bahwa ini tugasnya memang untuk mencabut nyawa manusia. Nah si pemuda ini nggak tahu, wah ketakutan dong, orang ini kok kayaknya jahat amat. Sehingga nanya Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, ya, bukankah engkau sakti? Bukankah engkau bisa bicara dengan angin, bisa bicara dengan binatang? Bisakah engkau terbangkan aku di negeri Cina? Nah katakan di negeri Cina, oh bisa. Singkat cerita langsung ini dikirim ke negeri Cina. Sehingga singkat cerita Nabi Sulaiman bertanya kepada Israel, wahai makhluk Allah, wahai hamba Allah, saya tahu kamu bukan manusia, kamu adalah Israel sang pencabut nyawa, betul? Ngapain kamu kesini? Saya silaturahmi yang pertama, kedua tugas saya mencabut nyawa. Nyawa siapa? Nyawa pemuda tadi. Kenapa nggak dicabut? Jadwalnya bukan di sini. Terus di mana? Di Cina. Tuh. Kalau sudah jadwalnya di Cina, ya di Cina, Bu. Kalau sudah corona, ya kena corona, kan gitu. Kalau jadwal minum kopi meninggal, ya meninggal, karena belum, alhamdulillah belum meninggal. Mudah-mudahan saya hidup 100 tahun lagi, amin. Ya terserah gue lah yang ceramah. Ya, ibu-ibu saya doakan semua yang hadir mati misalkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang depan 2 hari lagi mati ikhlas, dia diam katanya amin. Yang sebelah sini 1 hari lagi ikhlas, husnul khotimah. Ausur juga sebentar rombongannya nanti malam meninggal ikhlas, husnul khotimah. Hebat sih nanti. Saya juga sama 100 tahun lagi, amin. Amin ya. Tetap itu rahasia Allah. Kita nggak tahu siapa duluan matinya, kenapa dan di mana matinya, rahasia Allah. Yang penting sekarang tuh banyak istighfar, tuh amalan yang pertama. Yang kedua itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Kalimat tahlil ini termasuk kalimat thayyibah, kalimat yang suci. Itu kita tanamkan dalam hati kita dan ke dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Amalan, sifat amalan yang kedua yaitu sholat khusyuk wa khudur dapat kita miliki. Kan karena ada pertanyaan, Pak Ustadz saya mau nanya, bagaimana sih supaya sholatnya khusyuk, bagaimana sih supaya konsentrasi? Tanamkan dulu, yakin dulu sama Allah. Syahadat itu pancengin dulu di sini, menghujam ke dalam dada. Ya, bagaimana prakteknya? Contoh sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, masih nggak ibu-ibu dulu, tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya. Kalau kita hamil 7 bulan, ibu-ibu
peniti dipasang di sini masih. Nggak nanya ini menanya. Gunting masih. Nggak linggis aja Bu taruh di sini. Heran kita mas. Syahadatnya dibanyakin. Pasrah sama Allah. Ya, iman hatinya itu dibaca itu lah, hatinya diajak, jangan lisannya saja. Nah itu akan mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam sholat, karena sholat tingkatan sholat ada 3: as-salatu doa, as-salatu nurun, as-salatu mi'rajul mu'minin. Begitu, linggis aja pasang di sini. Udah jangan diulang. Nah itu juga memerlukan ilmu, namanya ilmu ma'azikir. Ilmu ma'azikir yang bagaimana? Mempelajari satu ilmu yang dimana kita pelajari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu amalan sahabat Nabi yang ketiga. Yang keempat, ikramul muslimin, memuliakan kaum muslimin, memuliakan ulama, ya, memuliakan kiai, memuliakan ustad. Jangan lagi sampai disuruh-suruh disungging-sungging lagi kopi ini, kan begitu. Maaf ini mah, ya. Awas itu. Kalau ustadz-ustadz yang di depan ibu-ibu ini udah pada meninggal, misalkan nggak ngerti tentang zakat, mau nanya sama siapa? Ujung-ujungnya nanti nggak ada imam nanti di musola itu. Ulamanya nggak ada. Anak-anak kita kalau untuk mencontoh itu enak, menjadi contoh itu yang berat Bu. Ya, sepulang dari sini banyak-banyak istighfar, sholatnya karena Allah saja. Orang mau ngomong apa, yang penting kita ngaji, datang aja Bu, surga jaminannya itu. Dibebaskan dari siksa kubur itu udah jaminannya, datang dari ikhlas karena Allah. Awas ya, tumben sekarang mah jilbabnya baru hijau sekarang mah. Masya Allah, gua mah baru mau tobat. Lu orang ini reseh lu. Utang lu bayar yang kemarin. Ada di sini ada. Orangnya dateng nggak? Ikramul muslim. Yang kelima, tasihun niyah, luruskan niat. Lah ibu datang ke sini mau apa? Mau pamer? Iya, kalau yang kita pameran orang itu menghargai kita, lah orang itu melengos bagaimana? Kagak dapat apa-apa. Tapi kalau niatkan kita untuk ibadah, Allah yang meridhoi kita, kita yang harap ridho Allah, insya Allah hati pun damai. Setuju? Begitu. Orang mau mencep tak, orang mau monjong, bodoh amat gue karena Allah. Aman hati, ekspresinya juga enak dilihat, bilbas di wajah kata Nabi itu bermuka manis. Jangan ada ustadz ngajarin, di sini ustadz ngeceramah, di sini monyong aja begitu tanggung bulan begitu tuh. Kan nggak enak lihat ya. Ngeliat ibu-ibu mah enak tuh, indah-indah, soalnya mantep-mantep. Barang lihat bapak-bapak Bu, enak juga maksudnya. Yang nggak boleh seujun, nggak boleh ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, salawat kita tadi, ya, salawat kita tadi itu adalah penyejuk hati. Di bil qulub dibaca. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Lanjut. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Yang kompak. Wal ali wal asfar. Untuk yang jomblo deh, yang jomblo. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat. Barokahnya sholawat, jodoh pun akan mendekat. Bercinta harus tepat, jangan salah alamat. Galau tak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Sholli salim daiman, sholli wa salim ini zaman sudah akhir, banyak orang rusak pikir. Maka banyak berzikir agar hati tidak jungkir. Maka banyak berzikir agar hati
jungkir, ini sudah zaman edan. Banyak orang hilang iman, ini sudah zaman edan. Banyak orang hilang iman, maka banyaklah baca Quran agar tidak edan. Maka banyaklah baca Quran agar tidak ikutan edan. Kaum muslimin dan muslimat, segeralah engkau bertobat. Muslimin dan muslimat, segeralah engkau bertobat. Kalau tidak tobat, Allah pasti akan melaknat. Kalau tidak tobat, Allah pasti akan melaknat. Lumayan mumpung ada mustik dan tabok ya. Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang keenam setelah tasihun niat tadi dakwah. Nah ini dakwah ini mengajak diri kita jangan malas, jangan subuh masih kesiangan, zuhur masih di jalan, asar masih kesorean, maghrib masih kemalaman, isya masih ketiduran. Setiap malam kan kita sering dendangan ya, setiap malam Jumat ada dendangan Jawa tuh ya. Saben malam Jumat ali kubur kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih, bali nang kuburan mangku tangan. Harapan mayit bu setiap malam Jumat tuh datang ke rumah tuh ngarapin kita baca Quran, baca Yasin, sholawat Nabi. Ini mah begitu pulang anaknya lagi main gadget ML ting bating, masih di sini main ML. Orang ngerti belum ML kan ya, main game gitu, ngelihat kempol segala macam. Masya Allah bu, balik lagi sedih, nggak mikirin coba. Boro-boro mau sholat, kita tahu di dalam kitab Duratun tentang sholat sholawatil khamsah walau khamsata asya'a. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, siapa-siapa menjaga sholat berjamaah 5 waktu akan mendapat 5 perkara. Al-awalu la yusibu faqru fid dunya. Yang pertama, kalau dia menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama di dunia. Awas tuh, dijaga sholat 5 waktu. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Yang kedua, orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah dibebaskan dari siksa kubur, dari azab kubur. Bebas tuh orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Wasalisu yuqo kitabahu biyaminihi. Yang ketiga, dia akan menerima catatan amal dari tangan sebelah kanan dengan senyum. Malaikat nggak nimpuk naroknya, ngasihnya nggak nimpuk kitabnya bu. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah, dicontohkan anak-anaknya, jangan disuruh tapi dicontohkan ibu bapak. Sholat tapi ibunya nyuci, sholat zuhur ini jojong baik tapi ku kamu teh sarbo ahmad teh sarbo datang, teh popon datang teh popon, teh aminah ada teh main di sini teh mainah, teh rodaya datang teh rodaya. Terodaya tiap pengajian kan manggil orang ngaji, rajin amal soleh itu jangan diusilin geng. Kalau memang gak datang ngaji jangan digunjing, dosa terogaya pindah ke kita nantinya los. Bener aja dia memberi baca sholat sholli wa salim. Ibu-ibu ingat hari ini pengajian kewajiban bu, mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Teh Aminah, Teh Sari, Teh Mimi datang hari ini pengajian loh, ustadznya bentar lagi datang. Sholli wa salim datang. Lagi-lagi sedia lagi. Udah ini selawatan nih, bapak yang dipanggil nih. Waduh datang enggak kitanya tuh, hati kita rusak, keras hati kita. Awas itu.
Tuh yang ketiga. Yang keempat, yamurru ala siratikal barakil khatib. Orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, dia akan dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Awas, camkan itu, dibayangin, diresapin, dilaksanain. Kiamat udah deket. Siapa tahu pulang dari sini ibu-ibu meninggal. Maaf, ini mah bukan ngedoain. Takutnya kalau kita masih punya iri, dengki, bangga diri, masih iri sama tetangga, awas itu. Di kuburnya dicekek begini itu. Makanya kita doain orang yang masih iri, orang yang gak bayar utang, matinya dicekek setan. Amin. Ayo enggak amin. Berarti banyak utangnya ibu ini ya. Berarti yang gak amin ini masih iri, dengki. Oleh karena itu orang yang masih punya iri, dengki, usil sama tetangga, nggak rajin sholat, kita doain matinya dicekek setan. Amin. Nah, yang nggak amin matinya dicekek setan. Yang nggak amin masih iri, yang nggak amin masih suka ngutang. Lanjut. Yang kelima, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah, yadkhulullahu ta'ala, Allah akan memasukkan ke dalam surga, yadkhulullahu ta'ala jannah, dalam surga bila hisab wala azab, dengan tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu pahalanya. Bagaimana itu meninggalkan sholat nih? Orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dalam kitab As-Sholatu Thori Ibnu Qayyim, siapa-siapa yang meninggalkan sholat isya 1 kali, Allah tidak ridho kita memakan apa-apa yang di atas bumi, nggak barokah. Siapa-siapa yang meninggalkan sholat subuh 1 kali, itu dosanya kita akan dijebloskan ke dalam neraka 30 tahun lamanya, rentang waktu 60.000 tahun di dunia. Kita ini saudara, yang diharamkan itu 3, memakan hartanya haram hukumnya, memakan darahnya, tumbang-tumbang darah, musuh-musuhan sampai tumbang-tumbang darah, haram hukumnya. Yang ketiga, menjatuhkan harga dirinya. 1 kali meninggalkan sholat zuhur, itu dosanya sama dengan membunuh orang Islam 1000 orang Islam. Kiblat kita kemana? Kiblat kita kemana? Kiblat kita kemana? Ka'bah, Makkatul Mukarramah. 1 kali meninggalkan sholat asar, apalagi sudah masuk asar nih jamaah, itu dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Waduh, gua banget ini mah. Waduh, nggak ada referensi lain kata Ustadz, nggak ada toleransi gitu. Gua kan belum tahu ilmunya, gua nggak ada sempet, kagak bisa. Sekarang kebanyakan kita dinabobokkan tentang pahala dan pahala. Ini dosanya meninggalkan sholat nih. Ninggalin 1 kali sholat maghrib itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri, sama dengan berzina dengan papa kandung sendiri. Tuh. Di lembar berikutnya, siapa-siapa yang meninggalkan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, yang pertama Allah akan hukum semua amal solehnya ditolak. Yang kedua, semua doanya tidak akan dikabulkan. Yang ketiga, rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ketika menghadapi sakaratul maut, dia akan merasakan haus 10 kali lipat dibanding waktu hidup di dunia. Yang kelima, pada waktu di alam kubur, Allah akan menciptakan makhluk yang bernama Khusuzaul Aqra, yang berbentuk seperti ular, akan menghisap darah kita, akan menghancurkan tulang belulang kita. Hanya 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jojong aja dia main HP, jojong aja dia nenangga, jojong aja dia ngegunjing, nggak mikirin sholat. Yang kedua, provokator ini juga pernah diriwayatkan Rasulullah. Makanya dalam kitab Takfirilallah, adab salam itu ada 3. Yang pertama, ngucapinnya sunnah, jawabnya wajib. Kapan itu? Sekarang tadi itu contohnya. Sekarang salah satu contohnya, saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunan dapatnya rahmat Allah. Yang kedua, adab salam yang kedua, mengucapkannya sunnah, jawabnya makruh, mendekati makruh, bahkan menghadap haram. Kapan itu? Salah satu contohnya, salah satunya ya, waktu sholat jamaah maghrib umpamanya, imam ucapin salam,
assalamualaikum. Makmum, waalaikumsalam. Nggak bisa. Kagak bisa itu. Aturannya nggak begitu. Yang ketiga, ngucapinnya sunnah, tapi tidak usah nunggu jawaban. Kapan itu? Waktu lewat di kuburan. Kita lewat kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur. Udah, lewat-lewat aja, jangan nunggu jawaban. Sebab itu bahaya. Coba kalau Allah Pak maling itu suara, assalamualaikum ya ahli diyar. Waalaikumsalam. Apalagi model kayak kita, Bu, Ustaz ke kabur gitu ya. Salam. Rasulullah pada waktu itu lewat di kuburan, dia mendengar ada dua kuburan menjerit sedang disiksa, Bu. Sedang disiksa. Binatang yang bisa mendengar menurut sunatullahnya kelelawar, anjing, ayam. Ini Rasulullah diperdengarkan oleh Allah, mendengar orang sedang disiksa. Menjerit, ya Allah. Rasulullah nggak tahan, ini umatku ini. Ini siapa umatku ini, kesalahannya apa ini? Pada waktu itu Rasulullah nunjuk kuburan. Berarti nunjuk kuburan boleh lah, kita menilai cacingan gitu lah. Dulu cantengan loh. Ada di sini ada. Dulu. Kalau sekarang kami bilang, pasti gitu udah ngaji ya. Gak apa-apa nunjuk kuburan, gak apa-apa. Orang kita juga mau pulang kok. Yang penting assalamualaikum udah, tinggalin, jangan nunggu jawaban ya. Rasulullah pada saat itu nunjuk kuburan. Ya Allah, ini umatku, ini kenapa kesalahan? Datang Jibril sahabatnya. Kenapa ya Habibullah? Ini saya mendengar orang sedang disiksa, ngejerit, nggak tahan saya. Ini umat saya tahu ini umat saya. Apa kesalahan dia ini? Oh, dua orang ini. Yang ini Rasul, yang menjerit sedang disiksa ini dipatah-patahkan tangannya ini, yang palanya hancur kemudian dikembalikan lagi, hancur lagi, kembalikan lagi. Waktu dulu dia sahabat selama hidup di dunianya di daerah Serdang, dia ini provokator. Oh, orang gini ngomong provokator pada diem. Toruannya jangan. Ya bener ini mah, cuman sedangnya mah tambahan, nanti cari di kitab mana sedangnya, langka, nggak ada ya. Tambahan saya itu mah. Ini provokator. Oh, provokator, masya Allah. Kalau yang ini, kalau yang ini waktu kencingnya nggak pernah cebok. Apalagi dulu dia pernah jadi supir main sentil, ting 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 gitu. Hai, ada di sini ada. Sehingganya Rasulullah ngambil pelepah kurma. Tuh sunnahnya, awal-awalnya asbabul wurudnya ini ya, bukan asbabul nuzul, asbabul wurudnya ini. Diambil pelepah kurma, ditancepin di kepala. Tuh. Kalau sekarang jadi pohon kamboja, nggak apa-apa. Itu sunnah hukumnya, ya didoakan sama kita. Makanya mudah-mudahan Fatihah yang kita baca tadi, sholawat yang kita baca tadi, kalau niat kita untuk mengirim doa saudara kita, orang tua kita, sehandai tolan kita nyampe, ya. Kalau ada yang nggak percaya doa kita nyampe, saya doakan, saya doakan orang tuanya sekarang disiksa sama Allah. Jangan ya Pak Ustadz, berarti takut, berarti nyampe. Jangan sampai waktu itu ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, emangnya Fatihah yang kita baca, Fatihah yang kita kirim itu nyampe tak Pak Ustadz di almarhum ayah saya? Ya saya nanya dong, lah kamu ngirimnya kapan? Ya 3 hari yang lalu Pak Ustadz. Balik lagi enggak Fatihahnya? Ya enggak, berarti nyampe. Gitu aja repot ya, begitu. Ya gara-garanya ngajinya di Google, Bu. Ngajinya di Google nggak nanya sama Ustadz tuh. Kalau dia mentang-mentang punya kuota. Nah, makanya kuncinya adalah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tetap kita kan punya hukum fikih. Waduh, Pak Ustadz ninggalin sholat asar, saya itu sering Pak Ustadz. Isa habis nonton film India Pak Ustadz di YouTube tuh, bukannya gitu. Sampai lupa tidur Pak Ustadz. Awas, kita punya ilmu fikih. Yang tidak wajib melaksanakan sholat, yang belum wajib atau tidak wajib melaksanakan, yang pertama anak kecil yang belum balik, bebas. Berarti kalau ada yang nggak sholat masih balik gitu ya, belum balik ya, gitu. Yang kedua, wanita yang sedang haid. Awas, wanita, garis bawahin, wanita yang sedang haid.
Makanya misalkan kalau ibu-ibu nanya sama bapaknya, nggak sholat apa lagi head, nggak bisa, jangan percaya ya, sebab head itu punya perempuan kan gitu. Yang ketiga, orang yang sedang tidur, orang yang sedang tidur nggak wajib itu sholat. Yang keempat, orang yang lupa. Yang kelima, orang gila. Berarti kalau nggak sholat termasuk orang, kok melototnya ke saya? Yang keenam, orang yang belum tahu. Katakanlah kita termasuk orang yang belum tahu mengenai hukum meninggalkan sholat itu kemarin. Sekarang sudah dikasih tahu. Kemarin 2 minggu yang lalu saya habis ngisi di Tulang Bawang. Pada saat itu saya ke Maghriban mau pulang. Sholatlah saya di Bandarjaya, Masjid Istiqlal, tahu ya? Pernah ke Bandarjaya ya? Sholat maghrib di situ, Bu. Allah Akbar. Setelah sholat, saya lihat ada anak muda lagi sholat baru datang, cuman ngadepnya ke timur, bukan ke kiblat, belakangin kiblat. Saya tegur dong, dek, ngadepnya ke sono. Apa dia jawab? Itu mah untuk orang yang waras. Oh, kan gila. Saya kira, tapi dia bilang gitu, Bu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terus ininya. Terus nggak? Udah asar loh. Kuncinya yang penting husnuzon, berprasangka baik. Siapapun adanya husnuzon, siapa tahu giliran kita meninggal dalam keadaan husnuzon, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mulai sekarang udahlah banyak istighfar, banyak amal soleh. Kalau ada orang undang datang, kalau ada saudara kita, tetangga kita sakit, ditengok ya. Kalau ada saudara kita sakit, jangan dendam kita, Bu. Mampus lo sakit, gua bilang juga apa ya kan. Begitu masuk kamar rumah sakit, kita mampusin, kita doain, biarin aja, mudah-mudahan buntung kakinya sekalian. Jangan ditengok. Dan adab kita nengok orang sakit juga, jangan ditanya kabar. Udah jelas-jelas dia lagi diimpus, ditanya gimana kabarnya, nggak kerasa apa-apa. Ya jelas nggak kerasa apa-apa, orang kita yang nggak bawa jeruk ya. Aduh, jangan yang tanya gitu. Dipegang sunnahnya tuh, dipegang tangan, bacain Fatihah. Yang satu, yang kedua tuh jangan ditanya ya, awas. Kecuali udah sehat-sehat. Kalau dia lancar ngomongnya, interaksinya bagus, berarti udah mau sembuh. Doakan cepat sembuh. Kalau misalkan sakaratul maut, tandanya kalau mata ini sudah tidak simetrik lagi, miring sebelah, hidungnya miring sebelah, kakinya kalau dirapetin panjang sebelah, itu jangan ditinggalin, itu dikit lagi, Bu. Ya, makanya pulang dari sini nanti saya sarankan ngaca. Jangan apa toh? Siapa tahu kita sudah ada miring sebelah gitu. Oh, giliran kita berarti itu gitu. Ya bener ini loh, bener ya. Itu jangan ditinggalin, panggil keluarganya, bacakan surat Ar-Ra'd kalau payah ninggalnya. Indonesia kan kulturnya itu ada keilmuan, adat kita ya, keilmuannya alah orang namanya orang dulu punya ilmu segala macam, mesti kuning, mesti hijau segala macam lah pokoknya, sehingga payah ninggal. Jangan ditinggalin baca surat Ar-Ra'd biar rontok dosa-dosanya, rontok penyakitnya kalau dia masih diberi kesempatan hidup. Kalau dia nggak diberi kesempatan, dicepatkan, dimudahkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Begitu panggil orang 6 gitu, masing-masing baca 2 kali. Kalau nggak itu nggak mempan juga, kumpulin orang baca Yasin 6 orang, 2 baca Yasin 1 kali. Nggak ninggal juga, cekek lama amat, banyak urusan kita itu Pak, bukan urusin dia aja. Heran ya, susah amat payah mati jadi soalnya orang kan gitu kan gitu ya Pak ya. Pokoknya kuncinya husnuzon lah ya. Makanya dalam Al-Quran 216 surat Al-Baqarah, wa asa an tarhu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kalau kamu membenci sesuatu, jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja, karena boleh jadi itu baik untuk kita. Dan kalau kamu menyukai sesuatu juga jangan berlebih-lebihan, ya biasa-biasa saja, karena boleh jadi itu buruk untuk kita. Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu apa-apa. Termasuk juga ceramah ini, kalau nanti saya berlebih-lebihan, saya nanti bisa dibenci. Supaya saya nggak dibenci, saya minta berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi penyampaian dari Bapak Ustadz Maulana Muzakir.